Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan seluruh saudara-saudara, kepada seluruh orang-orang muda sehingga boleh berkumpul bersama-sama ya, sehingga kita boleh mempelajari akan nasihat firman Tuhan melalui buku Amanat kepada Orang Muda, dan kita boleh mengerti setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-18. Pasalnya yang ke-18 halaman 68. Judulnya nasihat pada anak perempuan yang dimanjakan ya. Pada tahun yang sudah lalu engkau telah mengadakan satu daftar yang buruk dan yang menakutkan dalam buku peringatanmu yang terbuka di hadapan pemandangan yang maha mulia di surga dan di hadapan beribu laksa malaikat-malaikat yang suci dan yang tidak berdosa. Pikiran dan perbuatanmu, perasaan hatimu yang sangat berbahaya dan yang tidak suci itu boleh jadi tersembunyi di hadapan manusia yang fana ini. Tetapi ingatlah bahwa perbuatan yang terkecil pun dalam kehidupan terbuka di hadapan Tuhan, engkau mempunyai satu daftar yang cemar di dalam surga. Segala dosa yang engkau telah perbuat ada tertulis di sana. Ya, jadi Nyonya Ellen G. White ya, dia menuliskan bagaimana setiap pikiran kita, perbuatan kita, perasaan hati kita ya, itu semua akan ditulis ya, akan didaftar ya, dan akan dibukakan pada saat penghakiman nanti. Engkau telah membangkitkan murka Tuhan ke atas dirimu, tetapi meskipun begitu rupanya engkau tidak merasainya. Engkau tidak bisa insyaf akan keadaanmu yang hilang dan celaka itu. Kadang-kadang datanglah suatu perasaan menyesal dalam hatimu. Tetapi jiwamu yang sombong dan yang merasa merdeka itu berontak dan tidak mau takluk kepadanya, serta engkau mematikan suara angan-angan hatimu. Engkau tidak merasa senang dan berbahagia, meskipun begitu engkau pikir bahwa jikalau engkau bisa menurut jalanmu sendiri dengan tidak ada rintangan, engkau nanti akan merasa senang dan beruntung, hai anakku. Keadaanmu sama seperti Hawa di dalam Taman Eden. Dia berpikir bahwa dia nanti akan ditinggikan kalau saja dia bisa makan buah dari pohon yang Tuhan larang sama dia, meskipun hanya menjamah saja, supaya dia jangan mati. Dia sudah makan dan kehilangan segala kemuliaan Eden. Ya, kalau kita ingat kembali cerita mengenai Adam dan Hawa di Taman Eden, taman yang begitu indah, di mana mereka harus menjaga, memeliharanya. Disitulah tempat mereka tinggal, ya, dan disitulah atap-atap pohon menjadi atap mereka, ya. Bagaimana Tuhan memberikan kepada mereka semuanya begitu indah, begitu sempurna, ya. Tetapi oleh karena dosa, ya, oleh karena dosa, sehingga semuanya berubah. Mereka tidak bisa lagi bercakap-cakap muka dengan Tuhan, ya. Mereka harus meninggalkan taman yang indah itu, ya. Oleh karena Hawa, ya, dia mendengarkan bujukan dan rayuan daripada si iblis, ya. Begitu pula Adam, dia mendengarkan akan kata-kata daripada istrinya Hawa, ya. Inilah yang harus kita perhatikan sehingga tidak terulang lagi, ya, hal-hal yang buruk yang di masa lalu, sehingga kita boleh tetap mempertahankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini katakan engkau harus memerintahkan pikiranmu. Ini tidak gampang, engkau tidak bisa penuhkan ini dengan tiada bertetap hati atau berusaha sekuatmu. Tetapi meskipun begitu Tuhan menuntut daripada kita. Inilah satu kewajiban yang ditaruh di atas bahu tiap-tiap orang yang harus menanggung jawaban. Engkau harus tanggung jawab kepada Tuhan atas segala kepikiranmu. Jikalau engkau turutkan segala pikiranmu yang sia-sia serta
biarkan pikiranmu memikirkan perkara-perkara yang kotor, maka engkau ada dalam keadaan yang bersalah di hadapan Tuhan. Sama seperti kalau engkau telah jalankan pikiran-pikiran itu dalam perbuatanmu, satu-satunya yang mengalami perbuatan itu ialah kesempatan yang tidak ada lagi. Jadi kita jangan menyia-nyiakan kesempatan kita. Ya, biarlah kita minta kepada Tuhan. Engkau harus memerintahkan pikiranmu. Ini tidak gampang. Engkau tidak bisa penuhkan ini dengan tiada bertetap hati atau berusaha sekuatmu. Tetapi meskipun begitu, Tuhan tuntut ini daripada kita. Inilah satu kewajiban yang harus ditaruh di atas bahu tiap-tiap orang yang harus menanggung jawab. Engkau harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala pikiranmu. Jikalau engkau turutkan segala pikiranmu yang sia-sia, serta membiarkan pikiranmu memikirkan perkara-perkara yang kotor, maka engkau ada dalam keadaan yang bersalah di hadapan Tuhan. Sama seperti kalau engkau telah jalankan pikiran-pikiran itu dalam perbuatanmu, satu-satunya yang menghalangi perbuatan itu ialah kesempatan yang tidak ada lagi. Ya, jadi kita harus memerintahkan akan pikiran hati kita. Ya, jangan menyia-nyiakan waktu kita. Jangan memikirkan hal-hal yang sia-sia sehingga kita jatuh ke dalam banyak dosa. Ya. Tuhan menuntut kita supaya pikiran kita terfokus kepadanya. Ya, selalu memandang kepada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, dengan doa-doa kita. Ya, karena doa itu akan mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan kita, akan menguatkan kita sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita dari hari ke harinya, sehingga kehidupan kita boleh ya menyerupai atau seperti karakter Yesus. Siang malam bermimpi-mimpikan dan berangan-angankan perkara-perkara yang sia-sia, yaitulah kebiasaan-kebiasaan jahat dan amat berbahaya. Jikalau kebiasaan itu sudah satu kali menduduki pikiran kita, akan sukarlah bagi kita menghentikannya dan menunjukkan pikiran kita pada perkara-perkara yang bersih, suci, dan mulia. Engkau harus menjadi satu penunggu yang setia atas matamu, telinga, dan segala panca indramu. Jikalau engkau mau memerintahkan pikiranmu dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang sia-sia dan buruk, supaya jiwamu jangan dicemarkan. Hanya kuasa kecintaan saja yang bisa menyampaikan pekerjaan yang amat diinginkan ini. Engkau sendiri tidak berdaya apa-apa dalam perkara ini. Ya, jadi kita harus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, karena tidak gampang. Ya, memang tidak gampang. Ya, untuk meninggalkan hal-hal yang mungkin menjadi kebiasaan buruk kita. Ya. Karena sudah sering kita lakukan itu, jadi kita anggap itu biasa. Padahal itu adalah hal yang salah. Untuk itu bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat membantu kita. Ya, khususnya bagi para wanita. Ya, kita harus meminta kekuatan daripada Tuhan sehingga kita disanggupkan. Ya, karena judul kita yaitu nasihat pada anak perempuan yang dimanjakan. Ya, jadi bagi para orang tua juga, ya jangan membiasakan memanjakan anak-anaknya sehingga mereka memupuk tabiat yang jelek di dalam kehidupan mereka. Engkau sudah menjadi durhaka, berani dan nekat. Rahmat Tuhan tidak ada tempat lagi dalam hatimu. Hanya dengan kuasa Tuhan saja engkau bisa memimpin dirimu ke tempat di mana engkau boleh menjadi penerima akan anugerahnya. Dan satu perkakas kebenaran, Tuhan bukan saja menuntut supaya engkau harus memerintahkan pikiranmu, tetapi segala hawa nafsu dan perasaan hatimu juga. Keselamatanmu bergantung atas penahanan dirimu dalam perkara-perkara ini. Nafsu dan kenang-kenangan hati itulah perkakas-perkakas yang akan berkuasa. Jikalau dijalankan salah, yaitu jikalau dijalankan oleh gerakan hati yang salah, jikalau dipakai pada tempat yang salah, jadi itu berkuasa menyelesaikan kebiasaanmu, serta meninggalkan engkau sebagai satu kapal yang telah karam dan rusak dengan tiada Tuhan dan pengharapan lagi. Ya, jadi bila kita sudah jatuh di dalam suatu ujian atau pencobaan, ya, jangan kita terus di dalam tempat itu. Ya, biarlah kita meminta nasihat daripada orang tua kita.
Ya, ayah ibu, apa yang harus saya lakukan sehingga saya tidak lagi berada di dalam hal-hal yang membuat pikiran saya kacau, ya, membuat pikiran saya tidak nyaman. Ya. Jangan kita meminta nasihat kepada teman-teman yang tidak atau belum mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Begitu biarlah kita meminta nasihat kepada orang tua kita, ya, orang yang sudah, ya, mempunyai pengalaman yang lebih daripada kita. Ya, tentunya orang tua yang di dalam Tuhan, yang mengetahui tentang nasihat firman Tuhan. Ya, jangan sampai di sini katakan jika itu berkuasa di dalam kehidupan kita terus menerus, maka kita akan digambarkan seperti kapal yang telah karam dan rusak. Ya, kapal yang karam dan rusak tidak bisa digunakan lagi. Ya, kita sudah menjadi yang terpuruk. Ya, pikiran itu mesti diperintahkan dengan tentu dan tetap. Jikalau kiranya kita mau menaklukkan hawa nafsu dan kenangan hati kita pada keadilan, angan-angan hati dan tabiat kita, engkau ada dalam bahaya. Karena engkau sedang bersedia akan mengorbankan kepentinganmu yang kekal itu di atas mezbah hawa nafsu. Hawa nafsu sedang memperoleh perintah yang nyata atas segenap tubuh dan jiwamu. Hawa nafsu yang bagaimanakah itu? Yaitu hawa nafsu yang rendah dan bertabiat merusak. Oleh menyerahkan dirimu kepadanya, engkau menjadikan pahit kehidupan orang tuamu, menyusahkan dan mempermalukan saudara-saudaramu, serta merusakkan tabiatmu, dan engkau kehilangan surga dan kehidupan mulia dan kekal. Apakah engkau sedia melakukan ini? Dengan sangat saya memohon, ya, jadi Nyonya White memohon kepadamu, jangan teruskan perbuatan ini. Jangan maju satu langkah lebih jauh dalam haluanmu yang keras kepala dan buta tuli itu. Karena di hadapanmu adalah sengsara dan kematian. Jikalau engkau tidak menahankan hawa nafsu dan kenang-kenangan hatimu, maka tentu engkau nanti mendapat nama jelek di antara orang-orang di sekelilingmu, dan tabiatmu akan dihinakan seumur hidupmu. Ya, jadi sangat disayangkan sekali, ya, jika kita tidak bertobat, tidak berbalik dari kebiasaan buruk kita, ya, maka hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak sesuai itu akan menimpa kehidupan kita, khususnya bagi para orang-orang muda, pemuda dan pemudi. Ya, bagaimana kita mempersiapkan, ya, akan waktu kita, ya, akan setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini. Ya, itu semua adalah hal yang fana. Bagaimana kita melakukan di dunia ini, walaupun di dunia yang fana ini, bagaimana kita melakukan kebaikan terus menerus, bagaimana kita melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Ya, inilah nasihat yang begitu indah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Engkau sudah mendurhaka kepada ibu bapamu, akara tidak berterima kasih dan tidak suci. Segala keadaan yang celaka ini, ya, itulah buah-buah dari pohon yang rusak itu. Ya, jadi bagaimana kita bisa bertumbuh, ya, sebagaimana digambarkan pohon. Ya, sebuah pohon, bila mana pohon itu masih kecil, ya, dia masih muda, dia gampang untuk digerakkan, ya, dia gampang untuk dijadikan lurus. Ya, kalau pohon itu sudah tua dan sudah keras, susah, ya, untuk meluruskannya kembali. Untuk itu betapa pentingnya mempelajari firman Tuhan mulai dari kecil, ya, sehingga pikiran kita dilatih dari hari ke hari, ya, untuk terus memandang kepada Tuhan, ya. Dan jangan sampai kita membuat orang tua kita susah. Jangan sampai kita membuat orang tua kita sedih. Ya, jangan sampai kita membuat orang tua kita marah oleh karena kelakuan buruk kita. Segala keadaan yang celaka ini, yaitulah buah-buah dari pohon yang rusak. Engkau tidak merasa malu lagi. Engkau cintakan orang-orang muda laki-laki dan engkau suka sekali berkata-kata tentang mereka. Mulut berkata-kata daripada kepenuhan hati. Adat kebiasaan telah menjadi kuat dalam memerintahkan engkau, dan engkau sudah belajar menipu supaya engkau bisa mencapai tujuanmu dan menyampaikan keinginan hatimu. Ya, di sini Nyonya White, ya, terus memberikan nasihat kepada kita.
Ya, nasihat-nasihat yang begitu indah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dan biarlah pada saat kita ingin melangkah, ya, minta tuntunan Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kita. Ya, karena Nyonya White menuliskan ini. Ya, dia mengulang-ulangi, berarti hal-hal yang diulangi itu sangat penting supaya kita betul-betul memperhatikannya, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kejahatan-kejahatan yang merajalela di dunia ini. Ya, karena setan begitu pintar. Ya, dia melihat segala sesuatunya dengan begitu jeli. Bagaimana kita bisa sebagai manusia yang lemah ini, ya, kita bisa mengalahkan akan setiap hawa nafsu kita. Ya. Makanya dikatakan kita harus datang kepada Tuhan, ya, dengan sepenuh hati kita. Ya. Kita harus menyambut akan uluran tangan Tuhan, ya, sehingga kita bisa bergandengan dan kita bisa berjalan melihat mana itu hal yang baik, mana itu hal yang jahat. Ya. Di sini juga dikatakan bahwa pikiran itu mesti diperintahkan dengan tentu dan tetap. Ya, pikiran kita, ya, seringkali mungkin saya secara pribadi dan mungkin saudara, ya, terkadang pikiran kita memikirkan hal-hal yang tidak sesuai, memikirkan hal-hal yang sia-sia, ya. Untuk itu kita harus berubah, ya. Biarlah nasihat firman Tuhan, biarlah segala firman yang kita sudah dengar dan baca itu boleh kita pikirkan, kita memaknai di dalam kehidupan kita, dan kita praktekkan itu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Ya, seringkali saya berdoa, Tuhan, biarlah Engkau boleh, ya, memakai saya sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah saya supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dimanapun saya berada, mungkin di tempat kerja kita, di sekolah, di rumah, ya, di lingkungan tempat kita tinggal, ya, di jalan, dimanapun itu, ya. Inilah yang harus kita minta kepada Tuhan dengan penuh kesungguh-sungguhan, ya, sehingga Tuhan dapat memampukan kita, ya, khususnya kepada para wanita. Ya, biarlah kita terus meminta, ya, Tuhan, supaya Tuhan dapat menuntun kita, karena banyak hal-hal yang akan membuat kita jatuh, ya, dengan penglihatan kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita, dengan tangan atau kaki kita, ya. Karena Tuhan menciptakan kita, ya, Dia ingin melihat kita, ada sesuatu hal yang Tuhan inginkan dari kita, ya. Hal yang sangat indah, ya. Makanya biarlah kita terus minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya, sehingga kita boleh dipakai sesuai dengan kehendak-nya, ya. Jangan kita putus asa, jangan kita menyerah, tapi biarlah kita terus bersemangat, ya. Dengan mempelajari firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai surga kepada masing-masing kita, dan kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan penuh sukacita. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Biarlah renungan kita pada saat ini, bacaan kita ini boleh menguatkan masing-masing kita, dan kita boleh menjadi berkat bagi siapapun itu. Ya, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.